Hal-hal baru yang muncul tersebut tentunya membutuhkan jawaban dari perspektif hukum Islam, terutama yang terkait langsung dengan tata cara ibadah. Dalam konteks ini, fatwa, tausiah, bayan, irsyadat, taujihat diyakini akan merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi. Fatwa dapat memberikan bimbingan dan tuntunan bagi umat untuk melakukan penanggulangan dan mengatasi dampak pandemi COVID-19. Karena fatwa yang benar akan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan, tidak menyulitkan, dan berorientasi pada maksud diturunkannya syariat atau maqasidus syariah. Ketentuan agama yang berlaku pada saat kondisi tidak normal berbeda dengan ketentuan agama pada saat normal. Oleh karena itu, fatwa pada saat kondisi pandemi bisa jadi berbeda dengan ketentuan hukum saat kondisi normal. Hal itu merupakan karakteristik fatwa dan fikih secara umum. Kondisi faktual yang terjadi bisa menjadi pengubah suatu hukum karena kondisi tersebut merupakan alasan utama sesuai lahirnya suatu hukum atau illatul hukmi, sesuai dengan kaidah yang terkenal di kalangan para fuqaha, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung illatnya, ada atau tidaknya hukum itu. Oleh karena itu, para ulama di hampir semua negara, terutama yang berpenduduk muslim, merasa perlu untuk menetapkan fatwa baru yang sesuai dengan kondisi darurat, fi halatid darurah, atau fatwa pandemi yang berbeda dengan fatwa yang berlaku untuk kondisi normal atau fi halatil ikhtiyar, karena fatwa tersebut dipandang sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan kondisi pandemi yang ada. Sebagai gantinya, para ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa baru yang lebih relevan dengan kondisi pandemi. Fatwa baru tersebut yang kemudian menjadi panduan bagi umat Islam di negara masing-masing dalam menjalankan ibadahnya di tengah pandemi COVID-19. Fatwa baru tersebut merupakan jawaban hukum Islam terhadap permasalahan yang muncul saat pandemi yang meliputi berbagai aspek kehidupan umat Islam. Misalnya tata cara salat bagi tenaga medis yang menggunakan alat pelindung diri yang tidak mungkin melaksanakannya dengan cara normal. Tata cara pemulasaraan jenazah, tajhizul janaiz, pasien positif COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan, pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan dampak COVID-19, tata cara berjamaah, salat Jumat, salat Aid saat pandemi COVID-19, dan tata cara pemotongan hewan kurban di saat pandemi, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, fatwa baru dari para ulama yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 sebenarnya mempunyai pijakan dalil yang sangat kuat. Karena pada dasarnya ajaran agama Islam diturunkan oleh Allah tidak untuk menyulitkan pemeluknya. Adamul haraj. Dalam menjalankan ibadah ada yang bisa dilakukan dengan tata cara yang normal, al-azimah, yaitu ketika dilakukan di situasi normal atau fi halatil ikhtiyar. Namun ada pula ibadah yang dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu dengan cara menerapkan keringanan, ar-rukhsah, yang disebabkan terjadinya kondisi tidak normal berupa kesulitan yang sangat, al-masyaqqah, kebutuhan yang mendesak, al-hajatus syar'iyyah, dan kondisi darurat, ad-darurah syar'iyyah. Fatwa baru yang diputuskan para ulama tersebut berorientasi pada prinsip meringankan, at-taisir, namun tetap dalam koridor yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam, yaitu at-taisirul manhaji, dan tidak berorientasikan untuk cuman mencari-cari kemudahan, al-mubalaghah fit taisir, dan tidak pula hanya mencari-cari keringanan-keringanan saja
tatabbu'ur rukhas, dan hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum Islam mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk kondisi pandemi COVID-19. Fleksibilitas inilah yang menjadi ruh fatwa para ulama di masa pandemi COVID-19 ini, termasuk fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan COVID-19.